Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dhat daraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidhnillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Gubernur, Ibu Nyai Khofifah Indar Parawangsa, yang diwakili oleh Asisten 3 Bapak Kiai Haji Jazuli. Beliau Kiai memang punya pondok gitu. Ning EM dari DPR Pusat, fraksi PKB yang kami muliakan, Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab, Bupati Kabupaten Jombang yang kita derei, yang diwakili oleh asistennya juga, Kepala Bakesbang. Alhamdulillah, berarti tadi bawa bantuan. Oke, terima kasih. Ibu Nyai, memang ini waktunya sibuk-sibuknya ini. Bu Gubernur juga sibuk-sibuknya. Bapak dari Forkompimda yang kami muliakan, Forkompimcam yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Bapak Dan Ramilnya ini baru, Bapak Suwarno. Yang kami muliakan, Kepala Desa dan perangkatnya yang kami hormati. Untuk uraian tahmid dan sholawat salam kami ikut yang telah melaksanakan tugas karena waktu sudah cukup malam. Para bapak, para ibu hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Saya mewakili panitia pelaksana Mujahadah Kubro Rajab untuk memperingati Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khol beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid bin Ma'ruf radhiyallahu an. Saya sebagai panitia pelaksana banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Kekurangan di bidang tempat, penghormatan, dan segala-galanya yang semuanya masih sangat terbatas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran panjenengan sedoyo. Semoga semuanya kekurangan-kekurangan tadi tidak mengganggu niat tujuan kita hadir di arena Mujahadah Kubro yang dimuliakan oleh Allah ini semata-mata hanya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang datang dari beberapa daerah untuk bersama-sama bermujahadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan pribadinya, keluarganya, negara, bangsa dan negara dan para penjabatnya, mulai presiden sampai RT dan RW, sebagaimana dalam doa-doa yang telah kita baca beberapa kali tiap hari. Allahumma barik
fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Dan seterusnya saya sebagai wakil dari Bapak-Bapak Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah menyampaikan bahwa penyiar Sholawat Wahidiyah yang dibentuk oleh beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah ini adalah merupakan organisasi kerja, yaitu suatu organisasi yang telah didaftarkan kepada pemerintah, kepada Menkumham, dan telah mendapat izinnya atau disahkan. Organisasi kerja yang saya maksud, penyiar Sholawat Wahidiyah ini hanya mencatat pengurusnya yang tidak mencatat para pengikutnya atau pengamalnya. Jadi yang dicatat hanya pengurusnya, tidak mencatat pengamalnya. Dan alhamdulillah sudah 17 provinsi yang telah dilantik dan 147 kabupaten dan kota yang telah diresmikan sebagai pengurus oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Untuk itu penyiar Sholawat Wahidiyah ini independen, tidak ke sini, tidak ke sana, tidak berpolitik, adapun perseorangannya terserah. Tapi penyiar Sholawat Wahidiyah ini murni organisasi, tidak ke sana, tidak ke sini. Lurus hanya tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak masyarakat, mengajak para pengamal sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sadar atas tugas sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari para pengamal Sholawat Wahidiyah kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Sholawat Wahidiyah ini, yang mana Sholawat Wahidiyah tujuannya sebagaimana tertera dalam lembaran Sholawat Wahidiyah untuk kejernihan hati dan makrifat billah, untuk kejernihan hati dan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah, mensiarkan dan mentaklif Sholawat Wahidiyah. Dan Wahidiyah ini telah diijazahkan secara mutlak, tidak pandang bulu, siapapun boleh mengamalkan. Dawuh beliau, ajastukum bihadi sholawatil wahidiyati bil amali wan nashri wal ijazati biha. Telah saya ijazahkan sholawat ini secara mutlak untuk diamalkan, disiarkan. Dan apabila yang kurang mantap kok minta ijazah, ya diberi ijazah. Karena hakikatnya sholawat tanpa ijazah, karena gurunya sholawat yang mengijazahi sholawat, sanad sholawat adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kita memperbanyak membaca sholawat sebagaimana yang disabdakan oleh para alim, para ulama dalam kitab Takribul Usul, ditekankan oleh Sayyid Zaini Dahlan, innal ishtighala bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabil fathi alal abdi. Sesungguhnya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang mulia, jalan yang agung untuk mendekatkan diri sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha taqumu maqama syaikhi fit tarbiyati, dan sholawat itu menjadi guru tarbiyah.
waqat arafa biha kathirun minal arifin walam yakun lahu syaikhun ghairu dzalik. Terbukti banyak orang-orang yang sadar kepada Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah karena memperbanyak membaca sholawat, walaupun mereka tanpa punya guru, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih guru kita seorang yang mulia, ada beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf sebagai mu'alif sholawat wahidiyah. Para hadirin minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Sholawat wahidiyah karena mu'alifnya ini orang Indonesia, maka sholawat wahidiyah ini juga Nusantara. Dia istilah orang NU itu NU Nusantara, wahidiyah pun juga mendahului sholawat wahidiyah Nusantara. Karena doa-doanya di situ memohon bangsa, negara diberi barokah, kehidupan bangsa, negara diberi rukun, diberi kedamaian, diberi persatuan. Qorib wa alif bainana ya Rob, bana dolat wa dolat hilati fidal dan kekurangan kesalahan kita di negeri kita, minta bimbing kebenaran dan seterusnya. Memang diciptakan oleh beliau mu'alif sholat wahidiyah dari Kedunglo Kediri. Untuk itu bagi kita semua penyiar sholawat wahidiyah dari pusat sampai daerah, tujuan kita adalah melestarikan bimbingan, petunjuk, cara pengamalan dan seterusnya agar tidak disalahgunakan. Dan penyiar sholawat wahidiyah ini dari beliau mu'alif dibentuk organisasi biar tidak ada yang kuasa. Jadi penyiar sholawat wahidiyah organisasi ini tidak ada yang kuasa. Saya sebagai ketua umum, saya tidak mempunyai kekuasaan. Semuanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan 5 tahun sekali saya harus meletakkan jabatan. Apabila dipilih, ya bisa dipilih kembali. Kalau tidak, ya selesai. Jadi tidak ada kuasa. Itu tujuan dan hakikat dari beliau mu'alif sholawat wahidiyah membentuk organisasi penyiar sholawat wahidiyah. Jadi panjenengan jangan repot-repot masalah jeneng, mbuh PSW, mbuh SWP, mbuh apa saja, terserah. Yang penting itu sesuai dengan hakikat tujuan dari beliau mu'alif, yaitu agar wahidiyah tidak dikekuasai oleh sekelompok orang, tapi untuk jami'al alamin. Sebagaimana tadi telah diijazahkan secara mutlak. Para mujahidin, mujahidat rahimakumullah, kita sebagai warga Nahdliyin, ini NU, PBNU akan memperingati 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita semua juga ikut mendoakan agar selalu sukses, selalu baik, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Besok dikumpulkan di Sidoarjo yang sehat, yang punya duit, yang punya kesempatan, monggo hadir atau kita berdoa mujahadah bersama-sama di rumah, tujuan kebaikan-kebaikan tersebut agar negara kita aman, tentrem, apalagi sekarang zamannya zaman krisis katanya ya, negara kita agar tidak terkena dampak yang sangat menakutkan. Sekarang beras harganya sudah naik, telur harganya sudah turun, ikan harganya turun, tapi berasnya naik. Di negara-negara tetangga kita sekarang sudah banyak krisis, bahkan makan itu kesulitan. Tapi semoga dengan doa kita, dengan mujahadah kita yang notabene namanya sholawat adalah roh
rahmat. Salam artinya selamat. Kita mohon rahmat dari Allah, kenikmatan yang sempurna. Kita diberi keselamatan lahiriah maupun batiniah kita sebagaimana yang telah kita tekuni. Untuk itu marilah kita semua sebagai pengamal Wahidiyah kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sholawat itu. Karena sholawat itu ada sejarah. Seorang pemuda datang kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tadi dimuliakan oleh Rasulullah, ditempatkan di tempatnya Sayyidina Abi Bakar. Akhirnya para sahabat terheran-heran. Ada apa seorang pemuda kok begitu dimuliakan oleh Rasulullah melebihi Abi Bakar yang sepuh daripada para sahabat dan orang yang mulia. Akhirnya setelah pemuda tadi bersama Rasulullah beberapa saat akhirnya pergi, Rasulullah minta maaf kepada Abi Bakar, ya Abu Bakrin, saya mohon maaf saya menempatkan si pemuda tadi di tempat sampean, ya karena saya memuliakan orang tersebut, karena pemuda tadi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Para sahabat penasaran para sahabat. Loh kok ada anak pemuda katanya banyak membaca sholawat kepada Rasulullah melebihi sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat terheran-heran. Akhirnya ternyata si para sahabat tadi menyusun sholawat sendiri dengan ditambahi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin bi adati man shalla alaih, Allahumma sholli ala Muhammadin bi adati man lam yusolli alaih. Hanya ditambahi bi adati man shalla wa bi adati man lam yusolli, maka dianggap banyak membaca sholawat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua pengamal Wahidiyah ini dengan adanya jamaah ini, jamaah sholawat Wahidiyah dari Jombang baca sholawat, dari Ponorogo baca sholawat, dari Demak baca sholawat, dari alam Kalimantan Timur baca sholawat, walaupun bertempat di mana-mana, karena ini merupakan satu jamaah, maka dengan harapan al-jama'atu barokatun, seakan-akan kita dinilai oleh Allah berjamaah sehingga menjadikan diterimanya amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.